bermanfaat untuk kita semua dan Afan Ustaz, Sajima Afan. Ada kesalahan teknis ya. Seperti MC tadi saat. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan mungkin jajaran panitia, juga para guru-guru kita semua dari alumni kakak kelas kami semua. Afan, di rumah Ana ini masih ada sedikit yang harus diperbaiki, jadi banyak suara-suara yang aneh-aneh saat punten. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izinnya saya sebenarnya saya tidak enak hati gitu, kepada Ustadz Juma gitu sih, karena saya lebih mendahului beliau dalam berbicara gitu. Jadi, Afwan Jidan Ustaz. Ini karena ulahnya panitia Ustaz. Baik. Teman-teman, mohon izinnya juga untuk menyampaikan tema ini. Mungkin ini hanya sekedar murojaah saja mungkin ya teman-teman ya. Karena mungkin teman-teman juga lebih menguasai tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang tema ilmu, itulah menjadi salah satu ciri khasnya kaum muslimin. Kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ciri khas. Memang ciri khas ini tidak ada di sepanjang sejarah peradaban kita. Kita banyak mendapati contoh-contoh sejarah di karakteristik umat Nabi Muhammad SAW ini gitu, yang kita tidak mendapatkan hal itu di sejarah peradaban umat yang lain gitu. Karakteristik itu adalah sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Nah, itu luar biasanya teman-teman, dari 5 ayat pertama itu tema membaca itu Allah sebutkan 2 kali, dan tema ilmu Allah harus ulang itu semua 3 kali di 5 ayat pertama yang kali itu. Sehingga memang inspirasinya umat kita haruslah kembali kepada karakteristik khususnya, yaitu membaca dan belajar gitu. Jadi dari wahyu inilah gitu bisa membuat Jazirah Arab yang tadinya menjadi negara yang ditinggal oleh Persia dan Romawi, bahkan ditinggal oleh dunia gitu, kemudian berhasil menjadi pusat peradaban untuk manusia seluruhnya hanya dalam kurun waktu yang singkat gitu. Itu luar biasa. Wahyu pertama kali yang Allah turunkan adalah Iqra, bacalah gitu. Ini harus menjadi karakteristik kita semua selaku muslim dan muslimah dimanapun kita berada. Tema membaca itu sudah harus mendarah daging
pada diri kita. Hari ini peradaban tidak dipegang oleh kaum muslimin karena kaum muslimin meninggalkan wahyu, khususnya wahyu pertamanya itu, yaitu membaca, kemudian menulis, kemudian belajar, dan surat setelahnya yang turun setelahnya kalau kita lihat turunnya Al-Quran sesuai urutan, maka yang ada adalah surat Al-Qalam yang datang setelah surat Al-Alaq itu. Maka subhanallah, Al-Qalam seperti yang kita tahu arti Al-Qalam itu apa dengan qaf, bukan dengan kaf. Kalau dengan kaf itu khawatir jadi bahasa Indonesia, kolam. Tapi ini dari qaf, Al-Qalam, yang artinya adalah pena. Gitu. Ditambah lagi dalam surat Al-Qalam ini, Allah sampai harus bersumpah dengan pena itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Gitu. Nun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan demi semua hal yang mereka tulis. Subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama ilmu gitu. Agama kita adalah agama membaca. Agama kita adalah agama kita belajar. Agama kita adalah agama pena. Agama kita adalah agama kita menulis ilmu-ilmu kita. Ini ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hanya kurun waktu 13 tahun saja, gitu, atau bahkan tidak sampai setengah abad, gitu. Kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu Wa Taala berhasil memegang dunia ini dengan keadilan Islamnya. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarahnya, gitu, sampai di sejarah dinasti Abbasiyah, gitu, banyak para khulafa, banyak para umara, para pemimpin, para sultan, gitu. Mereka kalau berjumpa dengan para mujahidin yang akan diberangkatkan ke suatu negara untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam di sana, membuka negeri itu yang tertutup dari kemurnian ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dibuka itu semua. Yang tadinya kezaliman dibuka menjadi keadilan, gitu. Dan lain sebagainya. Itu para pemimpin kita itu selalu berkata dan meminta kepada mereka yang hendak melakukan jihad fisabilillah. Ibaratnya kalau kita hari ini, jika kita ada orang yang mungkin pergi ke tanah suci, sekiranya apa yang diminta oleh kita nih kepada mereka semua yang kelak akan kembali lagi ke tanah air, gitu. Pasti yang banyak terjadi adalah kita menginginkan hadiah dari tanah suci, hadiah baju gamisnya, hadiah kurmanya, hadiah air zam-zamnya, semua hadiah yang berupa makanan, gitu. Tapi lihat di zaman keemasan kita, gitu, para pemimpin kita pada saat itu meminta kepada setiap mujahidin, gitu, agar kembali lagi ke negerinya, gitu, dengan membawakan hadiah berupa buku-buku. Itu luar biasa. Hari ini kalau ada yang pergi ke Bandung misalkan, atau hari ini ada yang pergi ke daerah suatu, pasti yang diminta adalah oleh-oleh. Jarang di antara kita yang meminta, jangan lupa kalau kembali lagi ke rumah, saya nitip kitab ini dan kitab itu yang ada di perpustakaan ini, yang ada di perpustakaan itu. Itu zaman keemasan kita, teman-teman. Zaman zaman keemasan kita yang tidak mustahil bagi kita untuk bisa mengembalikannya lagi, tidak mustahil. Maka pentingnya kita menimba ilmu, gitu. Bahkan para ulama sampai mengatakan kalimat ini bisa teman-teman dapati di kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, gitu, atau salah satu syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Al-Ghul. Beliau mengatakan meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, artinya adalah, jika lewat satu hari saja di kehidupanku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak ada ilmu yang aku dapat yang bisa mendekatkanku kepada Allah, gitu, maka sungguh itulah sebuah keburukan, gitu. Itu hari yang buruk.
Hari yang buruk adalah hari di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa mendekatkannya kepada Allah. Itu setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita, kalau galaunya kita hari ini, misalkan apa? Hari ini hari galaunya kita. Biasa hari buruknya kita itu karena apa? Misalkan tidak diajak teman bermain, tidak dibelikan hadiah pada saat hari ulang tahun, misalkan itu, ditinggal keluarga untuk pergi wisata. Hari ini hari terburuk kita gitu, karena ditinggal itu semua. Tapi lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita semua, teman-teman, bahwasanya hari yang paling buruk bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sesungguhnya adalah jika hari itu lewat, gitu ya, tanpa ada ilmu yang kita dapat, dan ilmu itu tidak membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhlah itu adalah hari yang terburuk gitu. Maka kita patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada Masya Allah ada guru kita Ustadz Juma, juga kemudian para panitia yang menghadirkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga itu salah satu bentuk amalnya kita ini dalam bersilaturahmi bersama, khususnya gitu ya teman-teman ya. Kita saling bersilaturahmi, saling diskusi gitu. Yang terlebih khususnya lagi adalah agar ada hari gitu di mana di dalamnya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang kemudian itu semua bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada sifatnya. Ilmu yang bermanfaat itu ada sifatnya, yaitu adalah innamal ilmu al-khasyah, atau dari riwayat lain ulama mengatakan innamal ilmu al-wara'. Sungguhnya ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa membuat kita ini menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang membuat kita memiliki sifat wara', hati-hati untuk memakan makanan yang belum jelas apakah ini halal atau tidak, hanya syubhat gitu. Nah, maka itulah ilmu, ciri ilmu yang bermanfaat. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang tema pentingkah bermadzhab. Sebenarnya kajian ini saya mengambil dari beberapa referensi dari fatwa ulama gitu. Kemudian beberapa situs-situs web Islam gitu. Kemudian adapun buku referensinya adalah kitab At-Tamadzhub, yang ditulis oleh Syekh, ini risalah doktorah, berarti doktorah itu apa? Tesis disertasi S3-nya salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Saudi Arabia gitu. Nama kitabnya adalah At-Tamadzhub, bermazhab gitu. Yang ditulis oleh Syekh Dr. Khalid bin Musa'id bin Muhammad Ar-Ruwaiti. Nah, itu barangkali teman-teman ingin kembali pada rujukannya, maka itulah kitabnya. Di sini saya akan membahas mungkin hanya 8 poin saja. Itu mohon maaf jika tidak bisa memberikan sesuai yang diharapkan lagi. Setidaknya ada 8 poin yang mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini gitu. Pertama, tentang pentingkah bermadzhab. Ini kan sebab adanya kajian ini salah satunya adalah pertanyaan dari sebagian sebagian ikhwah kita di grup ikhwan di grup Ikram Ikhwan gitu, bertanya tentang hukum bermadzhab. Kemudian akhirnya panitia berusaha mengadakan webinar ini gitu, teman-teman. Pentingkah bermadzhab? Mungkin sebelumnya saya hanya akan membahas cuplikan saja mungkin yang mungkin nanti insya Allah akan lebih diperinci lagi tentang tema-tema yang akan saya sampaikan ini oleh Ustadz Juma insya Allah taala di pertemuan berikutnya gitu. Karena kalau tidak salah, insya Allah Ustadz Juma akan menyampaikan tema pandangan ulama tentang mazhab gitu. Jadi insya Allah kita akan simak tentang detailnya, rinciannya tentang
masalah-masalah yang mungkin malam ini kita sampaikan cuplikannya saja gitu. Yang pertama adalah tentang memang apa sih arti mazhab itu sendiri gitu kan ya. Kita ingin tahu apa sih memang arti mazhab itu sendiri. Sebagian ulama ada yang mengatakan mazhab itu adalah man taha ilaihi ijtihadu mujtahid. Ma intaha ilaihi ijtihadu mujtahidin minal ulama gitu. Jadi apa-apa yang pendapatnya satu ulama mujtahid berhenti di situ. Jadi kadang misalkan ada ulama mujtahid kita yang sudah dianggap sudah sampai ke tingkat derajat mujtahid. Ya kalau kita misalkan ya kita ada orang awam, kemudian kita ada orang pelajar, ini. Kemudian kita ada guru lah misalkan gitu, mualim. Kemudian nanti di atasnya ada mungkin ada syekh, kemudian nanti ada, nah yang puncak tertingginya itu adalah mujtahid. Maka mujtahid itulah yang berhak memiliki mazhab. Nah jadi akhir pendapatnya seorang mujtahid ini itu apa? Nah maka itu adalah mazhab gitu. Atau mazhaba ilaihi ra'yur rajulin gitu. Pendapat seorang, intinya sih tentang pendapat seseorang ya, secara lugohnya, secara bahasanya gitu. Pendapat seorang mujtahid gitu. Pendapat akhir seorang mujtahid. Nah, itu mazhab gitu. Karena yang berhak memiliki mazhab, kita ulang, adalah seorang mujtahid. Tidak semua memiliki kesempatan dan diperbolehkan untuk membuka mazhabnya sendiri, tidak boleh. Nah, maka contoh seperti misalkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gitu, yang para ulama sebenarnya mengatakan sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berhak untuk membuka mazhab gitu, membuat mazhabnya. Tapi ternyata beliau tidak seperti itu. Beliau lebih memilih untuk bergabung dengan sahabat-sahabatnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena dalam buku fatwa-fatwa beliau beliau mengatakan, dan inilah pendapat sahabat-sahabat kami. Maksudnya adalah sahabat-sahabat kami di mazhabnya Imam Ahmad itu. Kemudian seperti Imam Al-Baihaqi, salah satu karangan beliau kan kitab Dalailun Nubuwah, itu tentang sirah nabawiyah yang penting untuk kita baca juga. Kemudian juga salah satu kitabnya adalah Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan gitu. Beliau kan ada hadis yang mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling bawahnya keimanan adalah imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan duri, batu atau apapun itu di jalan gitu. Nah, ada 70 sekian. Nah, maka Imam Al-Baihaqi itu dalam kitab Syu'abul Iman ini menulis sebenarnya ilmu khilaf gitu. Karena beliau mengetahui ilmu khilaf. Ilmu khilaf adalah perbedaan antar ulama gitu. Kenapa imam ini berpendapat A, alasannya apa? Kenapa imam yang ini berpendapat B, alasannya apa? Kenapa mereka berbeda? Kenapa mereka berbeda pendapat gitu. Nah, itu Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengetahui ilmunya. Sehingga para ulama mengatakan kalau saja dia mau membuka mazhabnya gitu, maka dia akan membuka mazhabnya sendiri. Karena ilmunya yang luas tentang perbedaan ulama, sebab-sebab perbedaan ulama itu. Atau arti mazhab secara istilah mungkin bisa kita artikan dengan tariqatun muayyanatun fi istinbatil ahkami asy-syar'iyyatil 'amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Cara tertentu, mazhab itu adalah cara tertentu, tariqah muayyanah. Cara tertentu fi istinbatil ahkam, dalam mengambil istinbat suatu hukum syar'iyah amaliyah. Amaliyah itu perbuatan mukallaf.
Ada amaliyah, ada i'tiqadiyah. Kalau i'tiqadiyah itu kan pembahasan tentang tauhid, akidah. Nah, ini pembahasan amaliyah, amal seorang mukallaf gitu. Dari peribadatan, muamalah gitu kan, usroh dan lain sebagainya gitu. Biadillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang detail gitu. Nah, jadi itu arti mazhab. Thariqah muayyanah, cara tertentu dalam mengambil istinbat hukum syariat dari setiap perbuatan mukallaf dengan dalilnya yang detail. Nah, jadi itu arti istilahi tentang mazhab, cara tertentu. Jadi contohnya misalkan gini, ada misalkan salah satu imam mazhab kita, Imam Malik. Imam Malik memiliki cara tertentu untuk mengambil satu kesimpulan hukum dari salah satu perbuatan seorang mukallaf gitu. Misalnya contoh tentang wakaf misalkan, ulama yang lain mengatakan wakaf dengan uang tunai itu tidak boleh. Seperti misalkan Imam Syafi'i, mazhab kita, mazhab negeri kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak sah jika ada orang yang berwakaf dengan uang tunai. Karena namanya wakaf itu adalah harus barang yang tidak boleh habis. Kalau uang digunakan kemudian habis, maka tidak sah. Tapi Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan sah. Nah, maka antara Imam Malik dengan jumhur ulama, salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mereka memiliki cara tertentu yang akhirnya mereka bisa mengambil satu kesimpulan tentang satu hukum masalah ini. Apakah wakaf itu boleh dengan uang tunai atau tidak boleh gitu. Mazhab negeri kita, Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh. Nah, tapi Badan Wakaf Indonesia itu khususnya di tema wakaf BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu lebih banyak mengambil mazhab Imam Malik di tema wakafnya. Sehingga di negeri kita juga ada undang-undangnya yang membolehkan jika ada seorang yang ingin mewakafkan hartanya berupa uang tunai. Yang padahal mazhab Imam Syafi'i itu sendiri tidak sah gitu, wakaf dengan uang tunai. Nah, di sini juga ada faedah teman-teman. Ada faedah, yaitu ya kita tidak usah sampai harus bertengkar gitu. Ketika mengatakan negeri kita ini mazhab Syafi'i, kita jangan, itu banyak mengambil fatwa. Itu luar biasa teman-teman. Sehingga dari sini kita diajari mungkin ya para pendidik, karena ada contohnya dari negeri kita, mereka bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, tapi mereka dalam banyak hal, khususnya di tema wakaf, lebih banyak justru mengambil mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Gitu teman-teman. Nah, jadi dia arti mazhab itu, kenapa ulama bisa mengatakan, Imam Malik kenapa bisa mengatakan wakaf dengan uang tunai itu boleh. Nah, caranya mungkin beliau melihat satu hadis ini, kemudian cara memahaminya seperti ini, usul fikihnya Imam Malik adalah seperti ini dan seperti itu gitu. Yang mana cara seperti itu berbeda dengan cara Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam mengkaji satu hukum dari satu masalah gitu. Nah, jadi mazhab itu adalah cara tertentu dalam pengambilan istinbat hukum syar'i dari salah satu perbuatan mukallaf dengan dalil-dalil yang detail. Maksudnya dengan dalil-dalilnya seperti ini gitu dan sebagainya. Nah, jadi itu arti mazhab gitu. Mazhaba ilaihi rajulu, pendapat seseorang gitu. Itu mazhab. Itu tentang arti mazhab. Misalkan jadi contoh mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya artinya
beginilah cara Imam Abu Hanifah mengambil hukum dari satu masalah sehingga hukumnya adalah A. Nah, cara itulah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dalam mengkaji satu hukum. Nah, itulah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Cara beliau sehingga beliau mendapatkan satu hukum ini dari satu masalah. Itu mazhab. Imam Syafi'i misalkan. Cara beliau mengkaji tentang hukum wakaf dengan uang tunai. Nah, cara beliau tuh bagaimana cara pandangannya gitu. Cara mengkajinya gitu. Cara menyoroti hadis-hadisnya gitu. Cara menyoroti kasus per kasusnya. Dia melihat dalil Qur'annya, ini cara gitu. Dia melihat dari Qur'annya mana, dari hadis-hadisnya mana gitu. Dari fatwa-fatwa sahabatnya mana gitu. Kemudian dari kiasnya mana gitu. Kemudian apakah ada ijma'nya gitu. Dan hadis yang beliau menurut beliau benar itu seperti apa. Ini cara, ada kaidah. Jadi ada kaidahnya untuk menentukan satu hukum, itu ada kaidahnya. Nah, masing-masing imam itu memiliki kaidahnya atau yang biasa disebut dengan ilmu usul fikih. Usul fikihnya Imam Syafi'i seperti ini. Gitu kan? Usul fikih itu artinya adalah ilmu yang membuat sang imam itu sampai pada satu kesimpulan hukum dari satu masalah. Nah, Imam Syafi'i itu bisa mengatakan tidak sah, apa landasan hukumnya gitu. Nah, maka itu pembahasan usul fikihnya gitu. Kalau ilmu fikih itu kan membahas tentang hukum dari satu perbuatan amaliyahnya mukallaf. Hukumnya apa? Satu dari 5 hukum syar'i yang ada. Ada wajib, ada sunnah, gitu ya. Ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu ilmu fikih. Tapi ilmu usul fikih itu adalah bagaimana sang imam ini bisa sampai kepada mengatakan tidak sah gitu. Apa memang kaidah-kaidahnya gitu. Nah, itu usul fikih. Nah, itulah mazhab gitu. Cara imam menentukan satu hukum, nah itulah mazhab. Ini ya teman-teman ya. Semoga nanti bisa diperjelas lagi dengan guru kita Ustaz Juma hafizahullah taala. Nah, kemudian yang kedua, tema yang kedua adalah arti bermazhab. Arti bermazhab. Karena beda, arti mazhab itu apa sih? Mazhab dengan tamazhub itu berbeda. Tamazhub itu ya bermazhab gitu. Arti bermazhab adalah seseorang mengikuti cara imam tadi gitu. Cara imam tadi mendapatkan satu kesimpulan hukum dengan dalil-dalilnya. Jadi bermazhab itu artinya kalau misalkan saya bilang saya bermazhab Syafi'i, berarti saya itu mengikuti bagaimana cara Imam Syafi'i gitu kan membahas dalil-dalilnya tentang satu masalah ini sehingga beliau mengatakan wakaf uang tunai itu tidak sah. Nah, cara-caranya itu kaidah-kaidah Imam Syafi'i dalam mengkaji hukum itu ada. Gitu. Nah, itulah artinya saya bermazhab, artinya saya mengikuti cara Imam Syafi'i itu menyelesaikan atau mengambil satu kesimpulan hukum. Ya kan Imam Syafi'i mengatakan kias gitu. Tidak adanya misalkan kalau sudah ada fatwa dari sahabat gitu, maka fatwa sahabat yang lain gugur. Misalnya gitu. Itu cara Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i sampai akhirnya beliau mendapat satu kesimpulan akan suatu hukum. Nah, cara itu ketika saya ikuti, oh cara Imam Syafi'i melihat dalil tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika saya ikuti cara itu, maka artinya saya telah bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena saya telah mengikuti kaidah-kaidahnya Imam Syafi'i dalam menurunkan satu hukum tatkala beliau membaca dalil-dalil. Nah, artinya saya bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Nah, hakikatnya arti bermazhab itu seperti itu. Misalkan saya Hambali gitu. Ya berarti saya mengikuti
cara Imam Ahmad bin Hambal, cara mazhab ulamanya Hambali dalam mengkaji dalil-dalil. Bagaimana cara mereka mengkajinya tuh. Nah, saya ikutilah itu, maka artinya saya telah bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi itu yang pertama tentang arti mazhab sudah kita jelaskan, kemudian arti bermazhab. Artinya saya mengikuti cara imam ini menentukan satu hukum itu dari dalil-dalil syar'i yang ada. Saya mengikuti caranya itu sehingga saya termasuk orang yang telah bermazhab dengan imam tersebut. Nah, kemudian tentang sejarah hadirnya mazhab, yang ketiga, tentu memang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam arti secara kalimat mazhab itu belum ada gitu. Di zaman sahabat juga gitu. Kemudian zaman tabi'in. Nah, barulah muncul mazhab itu adalah di zamannya ulama-ulama atba' tabi'in. Atau di akhir generasi tabi'in. Karena memang sebelum mazhab yang terkenal itu sebelum mazhab Imam Syafi'i, sebelum mazhab Imam Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, sebelum itu yang ada adalah madrasah Kufah. Gitu. Kufah yang di Iran gitu. Kemudian ada madrasatul Hijaz. Bukan mazhab yang terkenal, tapi madrasah yang terkenal. Madrasah ahli Kufah, madrasah ahli Hijaz gitu. Kemudian madrasah Damaskus, saya lupa. Jadi yang ada itu adalah ahlu Kufah, kemudian madrasah ahlul Basrah, madrasah ahlu Hijaz. Gitu. Dulu yang terkenal itu bukan mazhab, tapi adalah madrasahnya ulama Kufah, madrasahnya ulama Basrah, madrasahnya ulama Hijaz, madrasahnya ulama Yaman, dan lain sebagainya. Nah, justru dulu yang ada itu adalah madrasah. Madrasah kemudian negeri yang disebutkan gitu. Ya, kemudian di zaman tabi'in, zaman atba' tabi'in, pengikut para tabi'in, karena imam kita yang 4 itu termasuk golongan atba' tabi'in. Atba' tabi'in. Ini jika salah insya Allah kami rada tenang untuk menyampaikan ilmu ini karena alhamdulillah dibersamai oleh ahli ilmu kita semua, guru kita Ustaz Juma dan asatiz lainnya. Jadi bisa dikoreksi. Nah, yang kemudian muncullah zaman atba' tabi'in, yaitu imam kita yang 4 ini. Karena para pengikutnya lah yang lebih mendominan gitu. Kemudian mereka menulis riwayat-riwayat yang dia dapat dari guru-gurunya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka terbentuklah mazhab. Akhirnya terbentuklah mazhab dan sudah tertutup gitu. Sudah ada yang mengatakan mazhab itu sudah tidak ada lagi gitu. Sudah istaqarratil ummatu ala al-madzahib al-arba'ah gitu. Jadi umat Islam ini memang sudah menetap, sudah terjadi satu kesimpulan mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada gitu. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwasanya ada mazhab yang kelima, yaitu Imam Dawud Al-Zahiri, atau nama mazhabnya itu mazhab Al-Zahiriyah gitu. Mazhab Al-Zahiri, salah satu kitabnya adalah Al-Muhalla. Itu mazhab kelima yang muncul di Andalus di Eropa. Tatkala kaum muslimin 800 tahun lamanya memimpin dunia dari bumi Eropa sana, yaitu Andalus. 400 tahun memimpin, kemudian jatuh, kemudian memimpin lagi 400 tahun lamanya setelah itu, sehingga totalnya ada 800 tahun Islam memimpin di bumi Eropa sana di Andalus, sehingga memunculkan satu mazhab, itu mazhab Al-Zahiri. Gitu. Mazhabnya Imam Ibnu Hazm, salah satu ulamanya gitu yang mungkin sering kita dengar, salah satu kitabnya adalah kitab Al-Muhalla gitu. Nah, jadi itu tentang sejarah hadirnya mazhab. Sejarah hadirnya mazhab karena para pengikut dari imam yang 4 ini yang paling banyak menulis
tentang pendapat-pendapat gurunya, maka itulah yang akhirnya tersebar dan di negeri-negeri Islam dan diterima oleh kaum muslimin. Itu arti bermadzhab. Jadi hakikatnya memang zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada mazhabnya. Mazhabnya Imam Ibnu Zubair, mazhabnya Ali bin Abi Thalib, mazhabnya Umar bin Khattab. Tidak disebut dengan mazhab gitu. Bahkan generasi tabi'in juga tidak. Melainkan dalam madrasahnya ahli Kufah. Ini Anda belajar fikih di mana? Saya belajar fikih di ulama-ulama Basrah gitu. Yang ada seperti itu. Saya belajar dari Kufah, dari madrasah Al-Kufiyin, madrasah Al-Basriyin, Al-Hijaziyin, dan lain sebagainya. Kemudian baru setelah itu muncullah mazhab, karena memang para murid-muridnya lah yang aktif menuliskan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat guru-gurunya, khususnya yang terbanyak adalah murid dari imam kita yang 4 ini gitu. Maka ini juga mestinya kita lakukan teman-teman, dan waktu itu saya juga sempat mendengar guru kita Ustadz Juma mengusulkan bahwa buku-buku Ustadz Abbas, fatwa-fatwa beliau bisa ada yang menulisnya gitu, dari murid-muridnya, kemudian itu dibukukan, kemudian bisa dibacakan untuk diambil manfaatnya, keberkahannya, kemudian ilmunya, dan sekaligus menjadi amal soleh untuk guru kita setelah semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada guru kita semua, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, kemudian yang keempat, cara sudut pandang bermazhab itu ada 2 gitu. Ada saya bermazhab tapi secara tartib ilmi gitu. Ada juga bermazhab ta'abudan sebagai untuk beribadah. Maksudnya begini teman-teman. Ada tentang mazhab itu, bermazhab ini. Saya bermazhab itu ya karena agar untuk merapihkan cara atau menuntut ilmunya saya. Gitu kan. Agar thalabul ilmi saya lebih rapih gitu. Nah, maka saya ngambil mazhab Imam Syafi'i. Saya belajar ilmu fikih sehingga saya mempelajari dari satu mazhab. Gitu kan. Kemudian dipelajari gitu. Nah, itu tentang bermazhab ilmian gitu, dalam rangka memang menuntut ilmu gitu. Ada juga misalkan dalam rangka ta'abudan, ya sudah, saya bermazhab Imam Syafi'i dalam rangka untuk beribadah. Saya beribadah dari A sampai Z sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i seluruhnya. Gitu teman-teman. Nah, misalkan contoh, kita sholat ini dari awal takbiratul ihram sampai salam itu semua dengan mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Dari takbiratul ihramnya seperti apa, doa, maka nanti ada kunutnya, kemudian nanti ada basmalahnya, gitu teman-teman. Kemudian nanti ada hal-hal lainnya. Gitu. Nah, dari takbiratul ihram sampai salam saya menggunakan mazhab Syafi'i untuk ibadah. Dalam semua, dalam tema ibadah, dalam tema muamalah jual beli, dalam tema fikih usrah, fikih keluarganya, kemudian fikih jinayatnya, siasat syariahnya, semua hal. Saya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka di sini para ulama banyak membahas itu. Ya, yang pertama, ada orang yang memang para ulama dahulu kita dalam menuntut ilmu ternyata memang banyaknya mereka mengambil dari mazhab terlebih dahulu. Misalkan Imam Nawawi gitu. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Semua para ulama itu mempelajari urutan mereka belajar, yaitu belajar dengan mengambil satu mazhab terlebih dahulu. Gitu. Kemudian setelah nanti dia memahami dalil dan lain sebagainya gitu. Nah, maka baru mereka mengikuti dalil yang memang mereka diberikan penglihatan oleh Allah sehingga mengatakan ini pendapat lebih jelas dari mazhab kami itu sendiri gitu. Nah, kemudian dalam rangka beribadah mereka mengikuti yang menurut dia rojihnya itu. Gitu. Nah, sehingga hukumnya bermazhab dalam menuntut ilmu memang afdolnya kita bermazhab menuntut ilmu dengan satu mazhab terlebih dahulu. Mazhab Syafi'i kita pelajari dan lain sebagainya. Itu urutan agar urutan menuntut ilmu kita rapih dan kokoh juga kuat gitu. Adapun misalkan orang yang saya dari awal sampai akhir tema ibadah saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i saja. Itu sah juga. Para ulama mengatakan sah gitu.
dari takbiratul ihram sampai salam saya mengikuti mazhab Syafi'i. Itu sah juga. Gitu. Karena para ulama alasannya adalah yang penting, gitu ya, dia memang awam, tidak tahu bagaimana mengkaji satu pembahasan satu hukum dengan hukum yang lain, gitu. Kemudian dia lakukan itu dengan mazhab, itu sudah disebut para ulama dia melakukan ibadah ala basiratin, di atas ilmunya. Maka itu sah ibadah seperti itu. Ada misalkan warga sekitar kita nih dari awal sampai akhir dengan mazhab Syafi'i total semua. Itu sah gitu. Karena mereka juga melakukan satu ibadah di atas ilmunya gitu. Nah, kecuali misalkan di antara kita yang sudah sampai bisa belajar gitu ya. Misalkan S1 dan lain sebagainya bisa belajar dari guru-guru tentang saya belajar dari kitab ini, kitab yang lain ternyata mazhabnya Imam Malik lebih kuat gitu daripada mazhab Syafi'i yang selama ini saya kerjakan. Nah, maka pada saat itu dia di sini memang para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan pada saat itulah dia wajib mengikuti dalil gitu. Karena kalau kita tidak mengikuti dalil yang ternyata memang terbukti ini lebih dekat dengan kebenaran, hadisnya sahih gitu ya, riwayatnya sahih gitu, dan lebih masuk di akal dan sebagainya, maka itu yang kita ambil gitu. Daripada kita mengambil pendapat di mazhab yang jelas-jelas misalkan berselisihan dengan hadis yang sahih. Karena memang kaidahnya semua imam kita yang 4 mengatakan mazhabku ini jika bertentangan dengan satu hadis yang sahih, maka lemparkanlah mazhabku ini ke tembok. Nah, jadi artinya untuk menuntut ilmu itu justru afdolnya seorang menuntut ilmu dengan satu mazhab untuk merapihkan ilmunya, mengkokohkan keilmuannya, dan kemudian yang kedua pilihlah mazhab yang sesuai dengan negara kita sendiri. Nah, itu. Tapi memang ada juga saya waktu pada saat belajar ada kitab Bidayatul Mutafaqih itu, memang itu fikih dalil gitu. Itu fikih dalil. Karena pada saat itu ketika kami tanya kenapa kita tidak belajar langsung dari dengan mazhabnya saja ya Syekh, gitu. Beliau mengatakan ini agar ibadah kamu itu sesuai dengan dalil-dalil yang memang lebih kuat lagi dari dalil-dalil mazhab tertentu lah misalnya. Nah, sehingga kita diperintahkan untuk belajar Bidayatul Mutafaqih terlebih dahulu agar sholat itu memang sudah kesimpulan dari dalil-dalil yang lebih benar gitu. Bukan berarti mazhab tidak benar, bukan berarti begitu, karena sebenarnya teman-teman fikih tarjih itu adalah salah satu bagian dari fikih mazhab. Mentarjihkan satu pendapat itu sudah satu bagian dari bermazhab gitu. Kenapa? Karena kalau kita urutkan nih, kita belajar fikih Imam Syafi'i. Kalau kita sudah sampai kitab misalkan kitabnya Imam An-Nawawi gitu, Al-Muhadzab atau Mughnil Muhtaj gitu ya. Kalau nggak salah itu 5 jilid kalau tidak salah. Dulu pernah dipelajari oleh rekan-rekan kita di Ar-Royah S1 gitu. Di situ kita mendapati dalam satu masalah ternyata ulama di mazhab yang sama saja, mazhab kita, mazhab Syafi'i saja, itu berbeda pendapat. Kadang dalam satu masalah itu bisa ada 2 atau sampai 3 pendapat. Itu semua ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i semua. Yang kemudian nanti kita rojihkan dari 3 pendapat yang ada. Gitu. Atau nanti yang lebih dikuatkan adalah pendapat yang lebih masyhur di ulama-ulama mazhab Syafi'i. Maka itu yang dipilih. Gitu. Nah, jadi artinya fiqhut tarjih, fiqhut dalil itu juga adalah sebagian dari fikih mazhab, gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita mengatakan berarti fiqhut dalil atau fiqhut tarjih itu tidak benar dan lain sebagainya karena tidak mengikuti mazhab. Bukan seperti itu. Itu adalah hasil dari ketika seorang telah mencapai level akhirnya di belajarnya sesuai mazhabnya, dia akan sampai pada tema itu. Seperti kalau misalkan kita mengkaji kitabnya Imam An-Nawawi, kitab Al-Muhadzab gitu ya, fikih perbandingan gitu. Salah satu rujukan dalam ilmu fikih juga. Beliau banyak mengatakan mazhab kita berpendapat A gitu. Tapi
pendapat ini juga adalah mazhab kami juga. Ada hadis yang lebih sahih, itu juga adalah mazhab kami juga. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan, kullu haditsin sahih fahuwa mazhabi. Setiap hadis yang sahih itu adalah mazhabku. Dan ternyata sebagian ulama mengatakan itu juga adalah ucapan semua imam yang 4. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Jadi kita akan dapati Imam An-Nawawi mengatakan demikian. Imam Nawawi kan beliau ulama Syafi'i luar biasa. Gitu. Beliau sering di dalam kitabnya itu membahas bahwasanya ini juga adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Karena setiap hadis yang sahih adalah mazhabnya. Itu kata Allah Ta'ala gitu. Artinya di level akhir kita mempelajari fikih mazhab itu, kita akan menjumpai dalam satu masalah, ternyata di dalam buku mazhab Imam Syafi'i ada 3 pendapat ulama Syafi'iyah yang berbeda. Yang kemudian kita teliti mana dalil yang lebih tepat, mana yang lebih sahih, asarnya, fatwa sahabatnya, dan lain sebagainya, mana yang lebih masyhur. Sehingga kita pilih salah satu dari 3 pendapat imam yang ada sama Imam Syafi'iyah. Nah itu kan fikih dalil, fikih tarjih. Jadi maksudnya adalah fikih dalil atau fikih tarjih, itu juga adalah salah satu bagian dari fikih mazhab. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah boleh hukumnya bermazhab asalkan jangan fanatik. Nah, itu boleh. Kalau gitu saya ingin mengambil mazhab Imam Syafi'i saja. Silahkan. Asalkan jangan berfanatik. Seperti tadi contohnya. Seperti contohnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa mazhabuna, dan dalam mazhab kami mengatakan hukum ini adalah ini. Tapi ada hadis yang lebih sahih mengatakan hukum ini justru B. Maka ini juga adalah mazhab kami. Karena Imam Syafi'i mengatakan setiap hadis yang sahih adalah mazhabku. Nah, artinya tidak boleh kita berfanatik. Artinya ketika saya mazhab Syafi'i, maka kalau kita mengatakan semua mazhab selain Syafi'i itu salah. Semua yang mengambil pendapat lain itu salah. Yang benar adalah hanya pendapat. Itu yang tidak boleh seperti itu. Boleh bermazhab, tadi kita sampaikan. Boleh orang bermazhab dari awal hidup sampai akhir hayatnya, dia mengambil mazhab Syafi'i. Dalam semua perbuatan ibadahnya, muamalahnya, transaksi jual belinya, semuanya mengambil mazhab Syafi'i, itu boleh. Salat dari awal takbiratul ihram sampai salam menggunakan mazhab Syafi'i, itu boleh, sama sekali tidak dilarang gitu. Nah, itu tapi khusus bagi mereka yang memang kita lah, misalkan awam, kita tidak tahu, atau sebagian asatiz kalau sudah memiliki sudah mengkaji kitab level-level berikutnya, maka mereka memiliki kapasitas gitu. Oh, ini ternyata ada hadis yang lebih sahih. Nah, kalau dalam kondisi itu maka kita tidak boleh berfanatik dengan mazhab. Itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Kemudian salah satu ulama Malikiyah seperti Imam Abdul Bar juga seperti itu dalam tema puasa. Beliau banyak merojihkan pendapat lain gitu daripada pendapat mazhabnya sendiri. Ya contoh seperti Imam Malik itu mengatakan hukum puasa Syawal itu tidak ada. Puasa 6 Syawal itu tidak ada. Itu mazhab ucapan Imam Malik itu sendiri gitu. Tidak ada gitu. Tapi Imam Abdul Bar, salah satu ulama mazhabnya gitu, muridnya ulama mazhabnya mengatakan ya walaupun Imam Malik mazhabnya mengatakan tidak ada puasa 6 Syawal gitu. Tapi ini ada hadis yang sahih yang Rasul mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelahnya puasa Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun full gitu. Nah, Imam Abdul Bar mengatakan barangkali hadis ini belum sampai kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Sehingga oleh karenanya beliau mengatakan tidak ada puasa 6 Syawal. Kenapa? Salah satu alasannya Imam Abdul Bar mengatakan karena Imam Malik mengatakan agar tidak disangka wajib. Gitu. Karena Rasul kan 6 hari puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari. Kata Imam Malik enggak. Tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Alasannya karena khawatir jika orang-orang meyakini ada puasa yang wajib selain puasa Ramadan, yaitu puasa 6 Syawal ini. Sehingga Imam Malik mengatakan tidak ada puasa 6 Syawal. Nah, kemudian dipertegas oleh Imam Abdul Bar, salah satu ulamanya.
Ulama mazhab Malikiyah mengatakan mungkin saja Imam Malik itu tidak sampai kepadanya hadis ini. Sehingga Imam Abdul Bar bilang ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya hukum puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Lihat luar biasa teman-teman. Tidak fanatik. Gitu. Bermazhab boleh, tapi tidak boleh berfanatik. Siapa saja ketika dia bermazhab itu udah luar biasa. Itu yang afdolnya. Tapi tatkala dia menjumpai ada hadis yang lebih sahih dari apa yang selama ini dia pelajari di salah satu masalah saja, maka dia tidak boleh mendahulukan pendapat mazhab daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalilnya adalah kisahnya Abdullah bin Abbas. Tatkala Abdullah bin Abbas mengatakan hukum ini adalah ini dan itu. Kemudian sahabat yang lain kaum muslim mengatakan, loh, kenapa begitu wahai Abdullah bin Abbas? Itu tidak seperti yang difatwakan oleh Abu Bakar, juga Umar. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah, hampir saja Allah hukum kita, Allah azab kita dengan menurunkan bebatuan kepada kita, karena aku katakan ini sabda Rasul. Kalian malah mengatakan ini ucapan Umar dan ucapan Abu Bakar. Tidak boleh artinya. Nah, yang keenam, boleh juga seorang awam mengikuti salah satu mazhab saja dalam beribadah. Yang penting mengikuti ilmunya dan meninggalkan hawa nafsunya. Ini tadi sudah kita sampaikan ya. Yang ketujuh, boleh juga kita dalam beribadah mengikuti fatwa ulama-ulama kita yang mungkin dalam satu ibadah itu terkandung beberapa mazhab gitu, atau fiqh dalil. Nah, ini juga boleh gitu teman-teman. Dalam satu sholat mungkin ada yang kita ambil ini tinggalkan dari mazhab Syafi'i, juga mungkin ada yang kita ambil dari mazhabnya, ambil dari mazhab Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam, itu tidak masalah seperti itu. Itu tidak masalah, karena memang yang kita ikuti adalah misalkan dalam masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat ini gitu. Adapun di masalah berikutnya yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i. Tidak masalah gitu. Karena kan artinya kita mengikuti, kita beribadah itu di atas ilmu. Gitu. Yang penting kita hindari dari mengikuti yang mudah-mudahnya saja gitu. Nah, tatabbu' rukhasil ulama, para ulama mengatakan man tatabba'a rukhasil ulama faqad tazandaq. Barang siapa yang mengambil keringanannya para ulama, maka dia dikhawatirkan akan menjadi orang munafik gitu. Orang fasik. Kan kita beribadah itu bukan dalam rela yang gampang aja. Maksudnya yang gampang ini misalkan bentar, semua yang mestinya jumhur ulama mengatakan ini tidak boleh, tapi karena ada satu ulama mengatakan boleh, ya sudahlah, ada yang bolehkan ini. Jika itu yang selalu diambil, nah maka khawatir orang itu akan menjadi munafik atau menjadi orang fasik. Contoh, seperti jumhur ulama mengatakan tidak boleh wanita itu menikah tanpa walinya. Tidak boleh, teman-teman. Haram, karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa wanita yang menikah bighairi idzni waliha, bighairi idnin wali, tanpa dapat izin walinya, fanikahuha batilun. Diulang 3 kali. Barang siapa seorang wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya itu adalah batil. Nikahnya batil. Jumhur ulama mengatakan perempuan nggak boleh nikah tanpa ada walinya. Batil, artinya sebuah dosa gitu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan beda. Beliau berpendapat enggak boleh. Seorang wanita boleh untuk menikah tanpa dengan walinya. Nah, maksudnya, ketika itu yang kita ambil nih, enggak boleh kok, ada ulama yang mengatakan boleh wanita itu menikah tanpa wali. Kemudian itu yang diambil. Nah, khawatir nanti orang ini akan menjadi seorang fasik. Tapi kapan mazhab Imam Abu Hanifah ini bisa diambil? Nah, waktu itu guru kita, kiai kita Ustadz Abbas, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika ditanya oleh salah satu orang sudah berumah tangga, sudah memiliki putra, kalau salah 6 atau berapa gitu, mengatakan, Ustadz, ini gimana ya, saya dulu nikahnya itu tanpa wali. Kemudian Ustadz Abbas mengatakan, kapan nikahnya? Itu udah 10 tahun yang lalu. Waduh, gimana tuh? Kalau kita katakan tidak sah, ya berarti ini anak-anak zina semua kalau begitu kan, teman-teman. Kan begitu, kalau udah anak zina, maka artinya dia tidak akan mewarisi gitu.
Kalau ada yang meninggal, maka tidak ada yang mewarisi. Orang tuanya meninggal, anak itu nggak akan mendapatkan warisan orang tuanya. Akhirnya Ustaz Abbas mengatakan, ya kalau ya sudah, kalau seperti itu ya kita gunakan mazhab Imam Abu Hanifah di konteks yang seperti ini. Ya sudah, boleh kok. Ada ulama yang mengatakan menikah boleh tanpa wali. Nah, jadi darurat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ya, apa hukum keluar dari 4 mazhab? Hukum keluar dari 4 mazhab. Di sini disebutkan hukum asalnya adalah haram. Justru ulama sudah melakukan kesepakatan ulama, hukumnya kaum muslimin itu keluar dari 4 mazhab yang ada gitu. Nah, karena yang berhak tidak mengikuti mazhab itu adalah seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid itu sudah hampir tidak ada di zaman kita ini. Gitu. Juga hal ini dianggap mencacat apa yang telah dilakukan oleh ulama pendahulu kita. Gitu. Nah, tapi ada ulama memberikan catatan. Boleh keluar dari 4 mazhab dengan catatan. Dengan satu syarat, yaitu harus ada ucapan ulama pendahulunya. Jadi asalnya tidak boleh seorang itu keluar dari 4 mazhab yang ada. Adapun fiqhud dalil, fiqhud tarjih, dia hanya merojihkan dari salah satu dari 4 mazhab yang ada gitu. Jadi mereka juga fiqhud dalil tidak keluar dari 4 mazhab gitu teman-teman. Dia hanya merojihkan, memilih salah satu pendapat dari 4 mazhab yang ada yang menurutnya itu kuat, dalil kuat gitu. Misalkan tentang apa sih? Tentang wakaf gitu. Mana yang lebih kuat dalilnya gitu. Tentang puasa 6 Syawal, mana yang lebih kuat dalilnya gitu. Dan lain sebagainya. Itu fiqh dalil, tidak keluar dari 4 mazhab. Nah, kemudian para ulama mengatakan boleh gitu. Boleh jika darurat. Jika memang darurat maka diperbolehkan. Tapi dengan satu syarat, yaitu ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan sampai gitu Anda menyampaikan satu kesimpulan, satu pendapat gitu, yang tidak ada ulama-ulama sebelumnya yang berpendapat seperti yang Anda katakan. Maksudnya kan imam yang 4 itu kan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kan gitu ya teman-teman. Kan ada sebelumnya pendapat Imam Ibnu Uyainah, pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Imam Hasan Al-Basri, pendapat Imam Ibnu Zubair, gitu. Kemudian pendapat Imam Sa'id Ibnu Musayyab, pendapat Imam Atha, Imam itu dia. Kan ada imam sebelum imam yang 4 ini gitu. Yang mereka telah lebih dahulu dari imam yang 4. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan, boleh Anda keluar dari mazhab yang 4 dengan satu syarat. Jika dalam keadaan darurat dan memang sudah ada dari ulama sebelum imam yang 4 ini yang berpendapat seperti yang akan Anda katakan. Gitu. Tidak boleh kita menyampaikan satu pendapat yang memang tidak ada diucapkan oleh imam kita yang 4 dan ulama-ulama sebelum mereka gitu. Kecuali nanti di masalah-masalah kontemporer. Mereka pun akan mengkaji masalah-masalah kontemporer itu sesuai mazhabnya imam kita yang 4. Gitu kan? Mazhab itu kan cara tertentu untuk mendapatkan satu kesimpulan hukum dari satu peristiwa yang terjadi kontemporer gitu. Bayi tabung misalnya. Apa hukumnya bayi tabung misalnya gitu. Kemudian apalagi masalah-masalah kontemporer hari ini gitu. Nah, hukum misalkan apa namanya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain lah tentang masalah-masalah kontemporer. Sehingga artinya kesimpulannya adalah pentingkah bermadzhab gitu. Pentingkah bermadzhab. Wallahu taala a'lam bishawab. Dari penjelasan ini saya melihatnya penting bermadzhab gitu kan. Tapi dalam rangka karena memang negeri kita adalah negeri menganut mazhab Imam Syafi'i gitu. Dalam rangka kita merapihkan ilmu kita khususnya dalam ilmu fikih, kita mengambil mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala gitu. Untuk menyusun keilmuan kita gitu. Kemudian itu
dalam tema beribadah, maka beribadalah dengan dalil-dalil yang memang lebih kuat itu. Kalaupun kita belum sampai ke tingkat itu atau mencukupkan dengan fatwa dari guru-guru kita di pesantren, guru-guru kita di kuliah, guru-guru kita di kampung misalkan, ya sudah kita ikuti saja, tidak masalah. Karena kita hakikatnya akhirnya kita mengikuti beribadah dengan satu ilmunya gitu. Jadi artinya pentingkah bermadhab? Kalau dalam tema menuntut ilmu, ya memang penting sekali gitu untuk kita berurutan dalam mengkaji ilmu fikihnya ini gitu. Adapun tentang tema ibadah, maka tidak masalah untuk kita beribadah dengan mazhab yang baru kita pelajari, atau kita dalam tema beribadah kita sudah mempelajari satu buku yang memang seperti yang kita pelajari di Maqdis, misalkan ada Fiqhul Muyassar, Umdatul Ahkam, gitu ya teman-teman. Maka ibadah kita lakukan dengan dalil-dalil yang memang sudah lebih kuat itu. Tapi dalam tema menuntut ilmu, ya mungkin boleh, penting juga karena mengikuti sunnah ulama kita yang terdahulu. Gitu. Dan terakhir adanya ulama-ulama yang mengatakan fiqhud dalil dan lain sebagainya itu. Saya mendapat informasi dari dua abad yang lalu gitu, 200 tahun yang sebelumnya gitu. Nah, maka sudah mulai ada Hasan Khan kalau tidak salah. Kemudian imam-imam kita yang sekarang seperti Imam Syalbani, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Pada hakikatnya mereka pun dalam mempelajari ilmu, mereka mempelajari ilmu sesuai mazhab gitu. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal di negerinya karena negeri Saudi. Dan kajian-kajiannya banyaknya membahas satu mazhab gitu. Satu mazhab yang kemudian nanti beliau pilih tentang yang lebih kuatnya ternyata dalam masalah ini adalah mazhabnya Syafi'i atau mazhab Maliki gitu. Jadi pentingkah kita bermazhab? Saya rasa penting dengan beberapa alasan. Satu, agar kita mengetahui tentang mazhab negeri kita itu sendiri, sehingga kita tidak banyak bentrok mereka gitu. Dua, untuk dalam rangka mengikuti sunnahnya para ulama terdahulu gitu. Walaupun fiqhud dalil juga adalah pendapatnya ulama, ya, karena tadi tidak keluar dari empat mazhab. Yang ketiga dengan alasan agar kita menuntut ilmu fikihnya bisa lebih kokoh dan lebih rapih dan mendapatkan tasawur ilmi, gambaran ilmunya itu lebih sempurna gitu, lebih sempurna. Yang kemudian nanti itulah yang akan bisa membuat kita terlatih dalam mengkaji suatu keilmuan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Koreksinya Ustadz Juma dan para asatidz lainnya jika ada di Zoom ini gitu. Dan para kakak kelas semuanya mohon maaf atas banyak hal mungkin kekurangan dari ilmu atau kesalahan kata. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kembalikan pada MC. Jazakallah khair. Afwan, Anda menggantikan MC yaitu Akhresna, soalnya tanya sinyalnya putus-putus. Siap. Insya Allah Anda lanjut. Siap. Nah, sesi berikutnya itu sesi pertanyaan. Bagi yang punya pertanyaan boleh angkat tangan. Insya Allah dibatasi 2 pertanyaan. Insya Allah. Silakan bagi yang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau lewat chat di Zoom. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya di Zoom-nya.
Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Siap, ahlan wasahlan. Ustaz, Ahmad, Ustaz. Jadi, ya, izin host ya. Mungkin yang saya ingin Ane tanyakan tuh ini, Ustaz. Kan seperti kita ketahui yang diajarkan oleh guru-guru kita juga bahwa kan Islam ini adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan gitu, Ustaz. Nah, pertanyaan Ane, dari keempat imam mazhab ini punya pandangan politik nggak, Ustaz? Maksudnya kan ini, maksudnya pandangan kita tentang khilafah lah, ya khilafah gitu. Sedangkan ada sejarah-sejarah terdahulu dengan ini bayat dan apa segala macam. Nah, dari keempat imam mazhab ini punya ini sendiri nggak? Maksudnya pandangan politik sendiri, Ustaz, bagaimana sebuah sistem pemerintahan itu harus dijalankan gitu, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz, yang mungkin Anda tanyakan, Ustaz. Syukur. Masya Allah. Siapa akhi, nama antum akhi? Ustaz. Alvarez. Wah. Angkatan berapa Alvarez? Angkatan 19, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ini mohon izinnya Ustaz Juma. Jika ada Ustaz Juma, Ustaz Juma yang menjawab, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah nanti akan dikoreksi oleh guru kita semua, Ustaz Juma. Kita belajar dari ketawaduan beliau yang masih bersama kita, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz Juma. Majelis kita ini semoga bertambah keberkahannya dengan kehadiran antum, Ustaz, sebagai panutan kita semua, Masya Allah. Mohon izinnya Ustaz Juma, ini saya hanya tidak menjawab pertanyaannya Alvarez nih, Alvarez. Nanti yang berhak menjawab pertanyaan antum, Insya Allah Ustaz Juma. Atau yang saya lihat gitu tentang tema politik ya, memang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menghadirkan Bani Adam di muka bumi ini agar mereka semua menjadi khalifah, gitu. Agar mereka semua menjadi khalifah. Bahkan dalam tema tarbiyah saja, peran orang tua adalah bagaimana mereka bisa mencetak putra-putrinya agar berhasil menjadi seorang khalifah yang bisa memakmurkan bumi ini dengan syariatnya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Dan tatkala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikatnya, sungguhnya aku ini akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, gitu. Nah, artinya bagaimana tugas orang tua khalifah itu harus kuat ilmunya, kuat imannya, kuat jasmaninya, kuat politiknya dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu tugas peran utama para ayah dan ibu. Mereka diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak gagal dalam mencetak putra-putrinya sebagai khalifah pemakmur bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan syariatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi ansha'akum minal wasta'marakum fiha." Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kalian dari tanah bumi ini, wasta'marakum fiha, dan Allah meminta agar kita semua ini memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini yang tidak akan mungkin makmur kecuali dengan syariatnya. Berbicara tentang politik, para ulama banyak membahas tentang namanya seperti kitab Siyasah Syariah atau tentang Ahkam Sultan yang tulis oleh Imam Al-Mawardi kalau tidak salah ya. Itu banyak. Tentang politik juga, politik dengan ini bukan terjemahan politik yang biasa diterjemahkan oleh kampus-kampus kita gitu, teman. Yang bukan dengan definisi Islamnya gitu. Maksud saya gitu. Karena memang Islam memiliki siyasah syariah gitu. Politik Islam gitu. Memang bahkan dalam setiap buku-buku sejarah peradaban Islam juga dari setiap khalifah itu pasti nanti akan dibahas tentang siyasah syariahnya gitu. Sisi politik yang terjadi di zaman kekhilafahan fulan misalkan itu dan lain sebagainya. Itu ada dan sudah diatur
Islam ini sudah datang dengan semua hal gitu, tentang politik, cara pemilihan politik ini kan berkaitan dengan pemilu ya. Nah, cara teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terbagi menjadi dua tentang pendapat bagaimana memilih pemimpin kita hari ini dengan cara demokrasi, di mana semua suara itu sama gitu. Dan yang memilih itu bukan ahlul hilli wal aqdi, bukan lagi para ulama, para tokoh, para negarawan, orang-orang cerdas yang memilihnya gitu, melainkan semua rakyat memilih gitu. Itu apa hukumnya memilih pemimpin dengan cara yang seperti itu? Ada yang mengatakan tidak boleh gitu. Ada pemilu itu tidak boleh karena dia mustawradatun minal gharbi. Dia itu barang yang datang dari barat gitu. Dia bukan dari syariat Islam. Dia bukan dari syariat Islam, melainkan dia dari pemikiran demokrasi gitu. Di mana yang menghadirkan syariat itu adalah rakyat itu. Jadi yang berhak menghadirkan satu hukum itu rakyat, satu syariat ya. Sehingga menafikan tentang kuasa Allah. Dalam Al-Qur'an katakan ala hukmillah, hukum itu hanya milik Allah gitu. Kemudian saya diskusi juga tentang tema pemilu, baru 2 pekan yang lalu kami diskusi tentang hukum pemilu. Itu apa hukum? Dan ada yang mengatakan aneh kita di negeri yang menganut demokrasi. Aneh sekali kita tinggal di negeri demokrasi, kemudian kita tidak mengikuti acara pemilu ini dalam bukan kepemimpinan. Akhirnya kita katakan justru aneh, saya aneh kepada Anda gitu. Saya justru aneh pada Anda yang tinggal di muka bumi Allah ini kemudian berhukum bukan dengan hukum Allah gitu. Dia banyak orang yang menganehkan kita dan mereka pelajar Islam gitu teman-teman. Mereka menganehkan kita karena tidak mengikuti tidak mengikuti hukum-hukum demokrasi gitu. Sehingga mereka mengatakan kalau Anda tidak demokrasi pergi dari negeri ini gitu. Kemudian kami berikan lagi kalau gitu Andalah yang lebih berhak untuk pergi di bumi Allah ini gitu. Jadi tapi teman-teman belum selesai gitu. Adapun pemilihan tentang apakah kita memilih pemimpin negeri gitu ya, negeri. Disamakan caranya itu bagaimana Rasul memilih Abu Bakar. Bukan Rasul tidak memilih Abu Bakar ya, Rasul hanya memberikan isyarat saja. Yang kemudian itu dipahami oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah di Bani Thaqifah pada saat itu. Kemudian semua akhirnya Umar mengatakan, adakah di antara kita yang merasa lebih afdol dari Abu Bakar? Semua nggak ada yang berani ngacung gitu. Maka kata Umar, maka ulurkanlah tangan kalian dan berdoalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelumnya Abu Bakar mengatakan, wahai Ansor, Rasulullah bersabda, Amir minkumul wazir. Amir pemimpin itu dari kami orang Quraisy. Adapun dari kalangan Ansor itu hanya gubernur saja. Artinya keinginan umat Islam dunia ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Maka salah satu syaratnya khalifah adalah dia keturunan Quraisy gitu. Nah, apakah kepemimpinan kita ini gitu, memilih presiden di setiap negeri, pemilihan RT, pemilihan RW, gitu ya, semualah gitu, pemilihan ketua kelas, gitu. Apa bukti bagaimana pada saat itu Abu Bakar musyawarah dengan sebagian sahabat itu untuk memilih Umar bin Khattab. Kemudian apakah kita juga mengikuti cara Umar itu, yang memberikan kuasa hukum memilih kepada 6 sahabat yang tersisa dari 10 sahabat yang telah masuk surga untuk memilih siapa khalifah setelah Umar. Kemudian kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib terpilih juga, apakah kita mengikuti seperti itu juga gitu, atau justru tidak seperti itu. Nah, disinilah letak perbedaannya teman-teman. Al-Faris, di sini letak perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan ya namanya memilih pemimpin itu ya sesuai dengan syariatnya. Ini sudah datang model 4 syariat ini gitu. Cara mereka memimpin, cara mereka memilih pemimpin umat gitu. Nah,
diskusinya begini. Cara yang 4 itu, para ulama mengatakan itu khusus kalau kita sedang ingin memilih khalifah untuk semua negara Islam, untuk semua umat Islam dunia. Nah, maka cara yang seperti itulah yang harus dilakukan, gitu. Cara yang seperti itulah yang harus dilakukan. Makanya, bagaimana misalkan sekarang dinasti Bani Umayyah, yang kepemimpinan itu turun-temurun saja, putranya yang laki-laki, gitu, cucunya, kemudian anaknya lagi, tidak dipilih dengan syuro, musyawarahnya ahlul hilli wal aqdi, gitu. Kenapa? Itu bagaimana? Nah, mereka menjawab, yang itu mereka tidak mengaku khalifah. Semua dinasti Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian sampai yang di Andalus, sampai yang di Turki Utsmani, bahkan Turki Utsmani namanya sultan, bukan khalifah. Karena mereka tahu, mereka yang di kalau tidak salah entah di Andalus atau yang Turki Utsmani memang bukan keturunan Quraisy gitu. Oleh karena mereka nggak menganggap kami khalifah, bukan gitu. Kami hanya amir atau sultan saja gitu. Berbeda dengan khalifah gitu. Nah, maka saya lebih memilih pendapat bahwasanya kalau cara yang tadi seperti terpilihnya Abu Bakar, terpilihnya Umar, terpilihnya Utsman, terpilihnya Ali, itu adalah model kita memilih khalifah. Adapun cuma sekedar pemimpin saja, misalkan Indonesia nih kita sedang memimpin, misalkan calonnya ada Alvarez dengan siapa? Nah, maka tidak perlu dengan bukan tidak perlu maksudnya, kalau bisa dipraktekkan hal itu, maka luar biasa, itu yang afdolnya gitu maksudnya. Itu yang afdolnya, kita memilih satu pemimpin untuk negeri Indonesia dengan cara seperti itu. Yang memilihnya adalah MUI misalkan. Yang berhak memilih adalah MUI. Karena beliau ahli ilmu untuk negara kita ini. Itu udah luar biasa kalau udah bisa seperti itu. Tapi kalaupun tidak bisa, maka pertanyaannya apakah sah atau tidak sah? Nah, maka di sini artinya sah saja selama tidak ada pelanggaran syariat gitu. Pelanggaran syariat itu seperti apa sih teman-teman? Pelanggaran syariat dalam memilih, intinya ada kebebasan seperti misalkan dinasti Bani Umayyah. Kenapa yang jadi pemimpinnya itu keturunan saja. Dinasti Abbasiyah juga demikian. Dan kita tahu tidak semua pemimpin di Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, juga dinasti Bani Abbasiyah, kemudian yang di Andalus, kemudian dinasti Mamalik, kemudian dinasti yang Turki Utsmani. Tidak semua pemimpinnya itu soleh semuanya. Enggak semuanya gitu. Kenapa mereka juga boleh memilih pemimpinnya dengan turun-temurun gitu, dengan keturunan. Nah, maka itu menunjukkan mereka dalil karena kami tidak menganggap khalifah untuk semua negeri Islam gitu. Nah, sehingga wallahu taala ala wala bisawab gitu ya. Dengan cara apapun boleh, tapi dengan syariat. Misalkan kalau dalam pemilu yang seperti ini gitu, pemilu yang seperti ini akhirnya para ulama juga seperti fatwanya Syekh bin Baz, fatwanya Syekh Utsaimin membolehkan Alvarez itu. Pemilu itu yang bolehkan. Jika memang kita memiliki khawatir ahli Quran lah yang memimpin kita gitu. Karena misalkan ada tandingannya yang muslim, di situ kita harus memilih gitu. Kita nggak boleh golput, kita harus memilih mereka yang perjuangkan syariat Islam gitu. Ya misalnya seperti banyaklah partai-partai mungkin ya yang berusaha menegakkan syariat Islam. Kita harus pilih gitu. Kita ikut gitu. Kita ikut. Nah, jika memang ada yang penyaingnya, jadi ada orang Islam yang soleh lah gitu ya, berharap agar dialah yang menjadi pemimpinnya. Walaupun memang sebagian asatidz kita ada yang membantah, nggak akan manfaat. Karena hakikatnya sudah saya gimana ya? Artinya mungkin tidak murni itu hasil dari pencoblosan. Tapi saya tidak tahu, saya nggak mungkin saja karena ada yang mengatakan demikian. Percuma kita memilih karena hakikatnya sudah
Itu semua akan diatur sama pemerintah. Yang menang adalah yang disetujui oleh orang besar di belakang pemerintah ini gitu. Ya, artinya ya sudah, selama ada yang bisa kita percayai, kita pilih mereka-mereka yang perjuangan Islam gitu. Jadi begitu Al-Faris, wallahu taala a'lam wa bishawab. Insyaallah nanti dibenarkan dan disempurnakan oleh guru kita Ustaz Juma. Nah, Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir yaitu apakah boleh tidak bermazhab sama sekali? Jadi tidak mengambil mazhab Imam Syafi'i atau Imam Malik secara keseluruhan, tapi kita mengambil permasalahan apapun dari yang paling kuat dalilnya. Gitu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setidaknya ada dua pembahasan di sini. Yang pertama adalah orang yang awam boleh dia tidak mengambil gini ya, maksudnya gini, bukan secara hakikat ya kalimat ini. Misalkan orang awam nih, para petani kita lah gitu. Orang saya bagaimana nih untuk sholat nih, saya nggak tahu mazhab Syafi'i seperti apa. Dia taunya pergi ke ustadz kampungnya, ustadz sholat tuh seperti apa, seperti ini. Nggak disebutin itu mazhabnya siapa dan sebagainya. Kemudian para petani kita, para pedagang melakukan ibadah, ketika ditanya antum ibadahnya apa, kagak tahu saya. Nggak Syafi'i, nggak Maliki, nggak tahu. Atau mungkin dia akan mengatakan mazhab Syafi'i karena saya di Indonesia gitu. Padahal ustadznya menyampaikan dan sebagainya. Jadi artinya teman-teman, tadi kan disampaikan ya, Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Saya mengambil fiqh dalil. Tadi Imam Ahmad mengatakan tidak boleh gitu. Ada kalimat yang kalian pendapat yang kalian keluarkan yang belum ada ulama sebelumnya, tidak dari 4 mazhab dan ulama sebelum-sebelumnya yang mengatakan pendapat itu. Itu tidak boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal itu. Maka dan hampir tidak ada ya ulama kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu justru tidak sama sekali keluar dari fikih 4 mazhab, pendapat 4 mazhab, nggak ada. Sampai sekaligus kita mengatakan kita mengikuti Al-Quran Sunnah gitu. Mereka yang asatiz kita yang mengatakan Al-Quran Sunnah itu mereka juga mempelajari tentang 4 mazhab gitu. Artinya ketika mereka merojihkan satu pendapat ini karena ini Quran Sunnahnya yang lebih kuat seperti ini, itu adalah satu dari pendapat 4 mazhab kita gitu. Jadi artinya yang guru-guru kita juga di Indonesia mengatakan Quran Sunnah gitu. Itu adalah mereka fiqh dalil, fiqh tarjih. Dia telah memilih satu dari 4 mazhab yang ada. Karena alasannya ini yang lebih kuat. Dalilnya, Quran Sunnahnya, kiasnya ini yang lebih kuat. Gitu. Maka dia yang pilih ini. Karena yang lebih sesuai dengan hadis yang sahih. Gitu. Nah, itu artinya mereka saja tidak keluar dari 4 mazhab. Nah, adapun jika misalnya ada seorang yang saya mengatakan saya akan keluar dari 4 mazhab yang ada. Gitu. Artinya dia telah melakukan, menurut saya, wallahu ta'ala a'lam wa bishawab, menurut saya dia telah melakukan suatu kesombongan. Gitu. Dia lupa bahwasanya ulama-ulama bagaimana ulama-ulama kita terdahulu. Gitu. Apakah salah ulama kita itu menghadirkan mazhab? Gitu. Itu menurut saya jika ada orang yang seperti itu saya akan keluar dari mazhab yang 4. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tidak boleh sama sekali orang keluar dari mazhab. Intinya jumhur ulama sudah sepakat. Udah ittifaq ulama haram hukumnya keluar dari 4 mazhab yang ada gitu. Imam Ibnu Rajab juga kalau tidak salah beliau memiliki salah satu kitabnya tentang hukum keluar dari 4 mazhab yang ada. Ringkasannya tadi, boleh dia tidak mengambil 4 mazhab yang ada gitu. Tapi dengan syarat ucapan Imam Ahmad tadi. Kalau dia mengatakan saya hanya mengikuti Quran Sunnah, dia bohong gitu. Dia bohong. Karena pastilah dia akan membaca tafsirannya, kemudian syarah hadisnya dari imam-imam kita yang bermazhab. Semua imam kita bermazhab, tidak ada yang tidak bermazhab.
Imam Syekh Albani rahimahullah taala dahulunya beliau bermazhab, belajar tentang fikih Imam Abu Hanifah gitu. Syekh bin Baz, Imam Ahmad bin Hambal. Syekh Utsaimin bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dilihat dari mana? Dari ceramah-ceramah beliau yang menceritakan bagaimana dahulu saya belajar dengan ayah saya seperti apa. Yang kemudian dengan lihat syarah-syarah kitab fikih yang mereka kaji di YouTube yang bisa kita dengar gitu hari-hari ini gitu. Itu mereka membahas tentang fikih mazhab gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh gitu ada orang yang mengatakan saya tidak akan mengambil 4 mazhab, saya hanya mengambil Quran Sunnah. Jadi ini adalah kalimatul haq yuradu bihil batil. Ini kalimat hak, kalimatnya hak benar. Tapi ada kebatilan di balik itu. Jadi ketika dia mengatakan saya harus mengikuti Quran Sunnah, emang iya ngikutin Al-Quran Sunnah. Kemudian ucapan Anda, saya akan meninggalkan 4 mazhab gitu, dan mengikuti Al-Quran Sunnah. Kalimat Anda benar, tapi maksudnya salah. Itu artinya salah. Kalimat benar tapi artinya batil. Gitu. Dia akan meninggalkan, ya ibaratnya telah melakukan sesuatu yang tidak sopan dengan ulama-ulama kita. Gitu. Gak mungkin gitu kita belajar Al-Quran Sunnah gitu ya, tanpa harus mempelajari fikih mazhab gitu. Imam Ibnu Hazm beliau bisa seperti itu karena mempelajari fikih Maliki gitu. Karena yang pada saat pertama kali tersebar adalah fikih Maliki di sana. Sampai akhirnya beliau memunculkan mazhab yang kelima. Itu juga beliau kan beranjak dari belajar fikih mazhab gitu. Dan siapa kita gitu. Siapa kita sehingga kita bisa misalkan tidak membutuhkan fikih 4 mazhab. Itu menurut saya wallahu taala alam perkataan yang memang tidak benar. Jadi kalimatul haq yuradu bihil batil itu maksudnya kalimatnya benar. Saya akan mengikuti Quran Sunnah gitu dan meninggalkan mazhab. Yang meninggal mazhab ketika memang sudah bertentangan dengan Quran Sunnah itu kan ucapan para ulama mazhab juga. Gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sesi pertanyaan udah habis saja. Ya boleh. Untuk terakhir itu sesi penutupan. Cuman sebelumnya, Ustaz, apa ada yang disampaikan lagi, Ustaz? Yang saya ingin sampaikan mungkin untuk para peserta yang hadir, mohon bisa diistiqomahkan, sabar dalam rangka silaturahmi alumni ini. Pertemuan berikutnya masih ada yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Juma, ramaikanlah gitu. Sampaikanlah pada grup angkatannya masing-masing untuk ikut meramaikan. Tadi Masya Allah 32 orang yang hadir, Masya Allah luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ini. Semoga bisa istiqomah dalam rangka ajang silaturahmi kita. Kemudian menimba ilmu bermanfaat yang semoga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon bisa dipertahankan dan dikembangkan. Itu saja mungkin Ustaz dari saya. Atas kesempatan dan ilmunya, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin. Juga asatidzah yang sudah ikut hadir di acara malam ini, jazakallahu khair. Mari kita tutup kajian malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an